Suasana duka tengah menyelimuti keluarga besar pesinetron cantik Natasha Wilona, Rabu 22 Februari 2023 kemarin. Pasalnya, di tengah kesibukannya di dunia entertainment, wanita yang akrab disapa Willow ini tiba-tiba saja dikejutkan dengan kepergian sang nenek yang meninggal dunia karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya selama 1 tahun terakhir. Kesedihan pun tidak bisa dibendung oleh mantan kekasih Verrell Bramasta ini karena ia pun mengaku beberapa hari sebelum kepergiannya, ia pun sempat mengunjungi wanita yang dipanggilnya dengan sebutan Apo itu untuk melihat bagaimana perkembangan kondisinya. Namun, takdir pun berkata lain. Apo menyerah kepada penyakit kanker paru-paru yang dideritanya dan meninggal di usianya yang ke-76 tahun. Lantas, bagaimana kenangan Natasha Wilona akan sosok Apo semasa hidupnya? Dan benarkah pula di balik kesuksesannya di dunia entertainment ada peran besar dari sosok nenek yang selama ini menemaninya itu? Selain Natasha Wilona, suasana duka tampak pula menyelimuti keluarga besar presenter kondang Indy Barens. Sahabat Indra Bekti ini pun harus pasrah ditinggalkan ayah tercintanya Hirasida Butar karena penyakit kanker paru-paru. Kepergian sang ayah menjadi pukulan yang amat besar bagi Indy Barens karena sebelum kepergiannya ia pun sudah menyiapkan diri untuk melakukan upaya kemoterapi guna menyembuhkan penyakit kanker paru-paru yang diderita orang tercintanya itu. Namun takdir pun berkata lain. Lantas seperti apa Indy Barens menceritakan detik-detik sebelum meninggalnya sang ayah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, suasana duka tengah menyelimuti keluarga besar pesinetron cantik Natasha Wilona. Bagaimana tidak, di tengah rutinitasnya yang padat di dunia entertainment, tiba-tiba saja ia pun dikejutkan dengan kabar kepergian sang nenek yang meninggal dunia karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Rona kesedihan pun tidak bisa ditutupi dari wajah cantik mantan kekasih Verrell Bramasta ini saat melihat langsung sosok orang yang dicintainya itu dibaringkan di peti jenazah. Maka seperti inilah momen haru yang menyelimuti Natasha Wilona sepeninggalan sang nenek Rabu 22 Februari kemarin. Bar itu jam 9 pagi, jadi aku jam 8 pagi udah bangun, udah mandi, udah siap-siap semua. Terus tiba-tiba jam 9 dikabarin kayak, Sah, Apo kayaknya, aku manggil Apo ya, nenek aku, Apo kayaknya udah nggak ada, udah meninggal. Itu aku posisinya lagi mau pergi meet and greet. Aku langsung shock dan ya udah nggak jadi berangkat ke meet and greet, langsung cancel. Emang sakit kanker paru-paru. Iya, nggak apa, sakit kanker paru-paru. Tapi apa ya, nenek aku tuh selalu kelihatan sehat, orang yang nggak pernah sakit, nggak pernah ngeluh apapun. Jadi mungkin itu yang kayak orang bilang ya,
orang yang kelihatannya selalu sehat, sekali sakit langsung sakitnya parah. Dan mungkin karena baik juga kali semasa hidupnya, jadi nggak pakai sakit kelamaan langsung agak-agak ada firasat sih sekitar waktu yang 2 hari lalu aku nemuin pas di rumah itu emang udah nggak ngomong kan, maksudnya udah agak-agak susah ngomong karena kanker paru-paru ya, terus juga kurus banget dan emang nenek aku sempat ngomong kayak capek, sakit gitu, kayak udah lelah gitu. Cuma aku nggak banyak ngomong karena aku tahu kalau aku ngomong pasti aku nangis, apalagi kalau itu di depan orang yang lagi sakit pasti ngeliat kita nangis, kasihan dia makin hancur kan. Jadi aku diam, aku cuma diam aja duduk di samping tempat tidurnya. Kesedihan Natasha Wilona pun memang semakin menjadi-jadi saat mengingat kembali momen kebersamanya dengan wanita yang ia panggil dengan sebutan Apo itu. Masih terekam jelas di benak Wilona saat ia menyuapinya es krim 2 hari kebelakang yang ternyata menjadi momen terakhirnya bisa bersama orang yang dikasihinya itu. Sang nenek tercinta dikisahkan Wilona harus menyerah kepada penyakit kanker paru-paru yang dideritanya dan meninggal di usianya yang ke-76 tahun. Lantas bagaimana Natasha Wilona mengenal sosok neneknya itu semasa hidupnya? Dan benarkah pula banyak nasihat sang nenek yang kini masih dijalankannya? Baru beberapa bulan terakhir kok, belum nyampe setahun, beberapa bulan belakangan ini masuk rumah sakit juga baru sebelum Sijia, berarti akhir tahun kemarin. Terus akhirnya memilih buat rawat jalan di rumah. 2 hari lalu aku masih ketemu, ya emang udah kurus banget, emang fisiknya udah bisa dibilang udah nggak terlalu fit ya, tapi masih ngomong, masih makan es krim, aku masih suapin es krim. Tapi ya ternyata itu menjadi momen terakhir aku bersama. Aku selalu nasehatin kayak banyak doa ya Sa, karena kan kita nggak pernah tahu orang di dunia ini, apalagi kamu kerja seperti ini yang mungkin nggak suka atau jahat, punya niat nggak baik. Jangan lupa ya Sa, harus selalu punya hati yang baik sama orang kayak gitu-gitu. Soalnya aku tuh walaupun nenek-nenek, tapi dalam satu komplek perumahan tuh kayak bisa dari ujung gang ke ujung gang kenal dia. Tipikalnya kayak gitu. Jadi mungkin dari situ dia ngajarin buat akunya juga harus jadi orang yang kayak bisa kayak gitu. Banyak banget. Dari makanan, buah-buahan, pokoknya banyak makanan, kue yang dia bikin. Kepergian sang nenek pun menjadi pukulan yang amat berat bagi gadis kelahiran Jakarta 24 tahun lalu itu. Meski begitu, Willow pun tidak mau terus bersedih hati. Ia pun memilih untuk mendoakan sang nenek agar kelak mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Lantas benarkah di balik kesuksesannya di dunia entertainment ada peran besar dari sosok nenek yang selama ini menemaninya itu? Dari kecil aku udah deket banget sama nenek aku. Deketnya tuh dalam artian yang kayak pernah tinggal bareng. Pas aku tinggal di Banjarmasin juga sering disamperin nenek kakek aku. Setiap perjalanan karir aku juga selalu disupport, didoain. Yang paling aku inget banget mungkin ini kali ya, kayak setiap kali misalnya ada sinetron aku yang baru atau misalnya kerjaan aku yang baru, pasti aku selalu nonton. Dan dulu sekitar 2016 kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu deh, waktu kakek aku meninggal, aku tuh juga sempet ngomong yang kayak, kamu tahu nggak Sa, kalau kakek aku tuh selalu banggain cucunya loh ke depan semua teman-teman seumuran nih, kayak itu cucu gue habis syuting ini nih, tayang di sini, muncul di TV ini. Mungkin itu kali yang paling aku inget ya. Ngebantu terjun banget, itu lebih dibantu mama ya. Kalau nenek aku mungkin pernah dulu nemenin aku kayak sekali 2 kali datang ke lomba fashion show, tapi ya udah itu aja. Maksudnya lebih banyak mungkin karena udah tua juga ya, nggak mungkin nemenin aku syuting, apalagi zaman dulu syuting begadang gitu kan, nggak mungkin. Tapi udah mengikhlaskan dan
cuma bisa mendoain yang terbaik. Semoga Apo tenang di sana dan udah berkumpul dan bersatu sama engkong aku, sama kakek aku, supaya mereka bahagia. Kabar duka juga tengah menyelimuti presenter kondang Indy Barens. Lantas seperti apa Indy Barens menceritakan detik-detik meninggalnya sang ayah tercinta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Selain kabar duka dari Natasha Wilona, suasana duka tampak menyelimuti keluarga besar presenter kondang Indy Barens. Sahabat Indra Bekti ini pun harus pasrah ditinggalkan ayah tercintanya Hira Sidabutar karena penyakit kanker paru-paru seperti yang diderita oleh nenek pesinetron cantik Natasha Wilona. Lantas seperti apa Indy Barens menceritakan detik-detik sebelum meninggalnya sang ayah? Mohon maaf kalau mungkin ada yang pernah berucap tersakiti, ada perilaku yang mungkin tidak berkenan kami atas nama keluarga, dan semoga apa yang terjadi hari ini adalah baik untuk semuanya, untuk ayah juga buat mama. Selalu ada roh kekuatan dan hiburan, dan mama harus sehat kalau mama nggak sendiri. Ya, sudah selesai, silakan. Ya itu juga mengejutkan buat kami semua ya, karena sebetulnya kepergian ayah kemarin itu tinggal menunggu hari menuju besok hari Kamis tanggal 23 hari kemoterapinya dia, karena setelah didiagnosa di rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit kanker Darmais hampir 2 bulan ini terdeteksi lewat PET scan bahwa ayah ada kanker paru-paru dan tampaknya memang sudah menyebar ke kelenjar getah bening di ketiak dan di leher. Tapi ayah nggak mau tahu ini stadium berapa. Pokoknya dia cuma bilang, saya cuma pengen dapat pengobatan, tahu tindakan, kemo, udah saya aman, kata ayah tuh gitu. Hari Kamis besok tuh akan kemo. Jadi kan kita masih dalam keadaan yang euforia, seneng gitu loh, karena bokap mau ada treatment nih, kemo gitu. Tahu-tahu tadi malam saya lagi di rumah, adik saya juga baru datang dari kerja gitu, terus tahu-tahu dapat telepon dari mama cuma gini, "Doi, ayah pingsan, ayah di IGD, ayah pingsan," kayak orang panik gitu. Itu jam 9 kurang, setengah 9 mungkin ya, ya, yang bener, aku bilang gitu. Iya, terus langsung tutup teleponnya sama mama. Saya bilang sama adik saya, "Mama telepon, iya katanya pingsan ya ayah." Iya, kita udah mulai agak khawatir tapi nggak mau sok GR yang nggak baik, nggak mau gitu. Nggak nyampe 10 menit adik saya yang laki-laki telepon, ayah udah nggak ada. Saya baru mau mandi itu, Kak, baru mandi. Karena dengar ayah pingsan, kita pikir mau siap-siap baru mau ke Bogor gitu. Jadi saya mau mandi, saya masih pakai handuk. Pas dengar itu saya udah langsung terduduk, kaget, terus memastikan lagi ayah udah nggak ada. Terus
Ditambah lagi dikabari nggak usah ke rumah sakit tapi langsung ke rumah duka di Sinar Kasih. Di situ saya kayak baru, oh bener ya, ayah nggak ada nih. Kalau pas pingsan saya masih ada harapan, oh tar lagi juga bangun deh, mungkin kurang oksigen deh gitu. Kalau ini kan nggak bisa apa-apa lagi ya, kita manusia nggak bisa lakukan apa-apa. Beberapa terakhir ini memang lagi bisa mandi sendiri meskipun tangan kanan nggak bisa ngangkat karena kan ada pembengkakan di sini di bawah ketiak. Lagi mandi toto teriak Hani, panggil ibu saya Hani bisa bantu ini nggak sabunin belakang? Oh bisa, sabunin kusuk terus ditanya sama mama mau di showerin nggak, disiram punggungnya? Nggak usah, bisa sendiri. Tahu-tahu teriak-teriak lagi, Hani minta oksigen. Memang di rumah kami selalu siap tabung oksigen just in case ada apa-apa karena kan ayah suka ngap ya, kayak hosah, nafasnya sulit cuma 1-2 gitu. Pas dipasang oksigennya tidak merespon, udah nggak ada reaksi lagi dari ayah sama mama. Teriak, tarik nafasnya, tarik, nggak bisa. Sampai akhirnya mama panggil orang yang kerja sama kita, Mang Ucup, sama adik saya juga dipanggil, langsung digotong, terus kedengaran kayak orang ngorok gitu. Sampai di rumah sakit udah pergi ayah. Ya, kepergian sang ayah memang menjadi pukulan yang amat besar bagi Indy Barens. Pasalnya, sebelum kepergiannya, ia pun sudah menyiapkan diri untuk melakukan upaya kemoterapi guna menyembuhkan penyakit kanker paru-paru yang diderita orang tercintanya itu. Tidak cukup sampai di situ. Jelang kepergiannya, istri dari Benjamin Sarmanella ini pun juga menceritakan bagaimana sang ayah sangat dekat dengan kedua putranya, sehingga juga menjadi pukulan berat bagi kedua anaknya. Harusnya si kemo itu jatuhnya di hari besok, tanggal 23 ya. Jatuh di hari besok. Jadi waktu hari Senin kemarin tuh saya masih senang banget untuk bisa nemenin ayah saya ke rumah sakit. Terus beliau pengen makan makanan Korea lah gitu. Satu hal yang mengejutkan buat saya tuh waktu saya peluk dia, karena tiap jalan 2 langkah tuh udah kayak, kalau orang Manado bilangnya udah hosah gitu ya, tiap jalan capek gitu. Terus saya peluk beliau gitu, badannya tuh kecil, lebih kecil dari anak saya, apalagi dari saya ya apa sih. Lebih kecil, sampai saya bilang, ayah kok kecil banget sih sekarang. Iya dia bilang nggak apa-apa, tapi saya peluk dia, terus kita makan di restoran Korea sama-sama, menyenangkan karena saat itu saya lihat beliau makannya banyak banget. Biasanya kalau habis makan tuh makan muntah. Nah udah ternyata nggak nyampe di hari Kamis besok Tuhan berkata lain. Cukup menyedihkan kalau dia pergi. Sama Akhir-akhir ini lagi sering ngobrol ya, kalau Manuel ke Bogor, Opa lagi duduk cerita gimana field trip gitu, lagi seneng ngobrol gitu. Terus dia lagi ngelihat opanya kalau sakit tuh seperti apa, kalau lagi adu-aduan tuh seperti apa gitu ya Manuel ya. Terus mau cerita apa, seberapa sayangnya kamu sama Opa? Wah banget, sayang banget. Sampai aku itu nggak kaget banget. Manuel yang memang dari kemarin belum mampu untuk bisa stabil. Tahu lagu, nyanyi bareng, bisa pelukan. Terakhir nyanyi bareng kapan nih? Nyanyi lagu zaman dulu lah, dan pokoknya yang pokoknya opa aku bisa tahu. Berterima kasih atas sosok ayah yang sudah sangat mencintai mama dan begitu peduli dan punya bahasa kasih dan kasih hati buat anak-anaknya. Dan hari ini ayah berpulang, dan semoga ayah berpulang dengan tenang kembali ke rumah bapak tercinta. Dan apa yang sudah dilakukan ayah buat kami gak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Lalu benarkah Indy Barens merasa trauma dengan lokasi kejadian yang menimpa pada dirinya dengan tempat di mana sang ayah ditemukan meninggal dunia? Di mana sang ayah meninggal saat berada di kamar mandi dan Indra Bekti sahabatnya ditemukan kehilangan kesadarannya saat sedang berada di kamar mandi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel
YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di lain sisi, kepergian mendiang Hira Sidabutar ayah Indy Barens diketahui terjadi kala sang ayah tengah berada di kamar mandi. Hal ini pun tentu mengingatkan kembali kejadian yang hampir mirip yang dialami sahabatnya Indra Bekti. Lantas, adakah Indy merasakan perasaan trauma setelah 2 orang terdekatnya mengalami kejadian menyedihkan di tempat yang sama? Itu semua secara kebetulan aja sih ya, Kak. Bekti ditemukan terduduk, bukan jatuh tapi lagi duduk sampai tertidur, ternyata sudah kena serangan pecah di kepala, pecah di otak, pecah pembuluh darah di otak. Terus ayah lagi mandi, toto harus menghembuskan nafasnya di situ. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.